Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulumul Huda, absen 34 dari kelas 12 IPS 4, SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Pada video kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Selamat menyaksikan. IPTEK bagi bangsa Indonesia. IPTEK merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, IPTEK tersebut merupakan modal penting dalam membangun suatu negara. Nah, ada indikator yang harus dicapai, yaitu melalui pendidikan dan lembaga-lembaga penelitian. Di sini aku ngasih 3 contoh, diantaranya ada LAPAN, LIPI, dan BSN. Kemudian adalah revolusi hijau. Revolusi hijau itu apa sih? Jadi, revolusi hijau merupakan perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia juga loh, pada tahun 1950 sampai 1980. Nah, Bapak Revolusi Hijau bernama Norman Ernest Borlaug. Nah, beliau berhasil meneliti varietas gandum dan beras yang unggul melalui International Maize and Wheat Improvement Center in Mexico and International Rice Research Institute in Philippines. Kemudian ada dampak-dampak dari revolusi hijau. Pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Dampak positifnya diantaranya yaitu meningkatkan produksi lahan pertanian. Yang kedua, India hampir memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kebutuhannya itu kebutuhan pangan ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah Filipina menjadi negara pengekspor beras. Dan sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, bergantung pada pupuk kimia dan pembasmi hama. Kedua, kapitalisasi di sektor pertanian. Dan yang ketiga adalah kesenjangan penggunaan teknologi modern. Revolusi awal kemerdekaan. Nah, revolusi hijau di Indonesia dirintis sejak 1950 yang berkeinginan mencapai produksi pangan yang tinggi nih teman-teman. Nah, berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah itu belum berhasil untuk menutupi kebutuhan pangan yang begitu besar, apalagi di Indonesia ya teman-teman. Nah, contohnya adalah program padi sentral yang dijalankan pada tahun 1950 sampai tahun 1962 dan program bimbingan masyarakat pada tahun 1963 sampai 1965, di mana kedua tersebut tuh dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Panca Usaha Tani. Kemudian kita masuk pada pembahasan revolusi hijau masa Orde Baru. Seperti yang telah aku jelasin tadi ya. Nah, revolusi hijau ini dilaksanain di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, jadi kalau pada Orde Baru ini memfokuskan pada peningkatan produksi pertanian dengan ekstensi dan intensifikasi pertanian yang melalui Panca Usaha Tani tadi. Nah, ada 5 yang harus dilakukan dalam Panca Usaha Tani. Yang pertama adalah 1. Teknik pengolahan lahan pertanian. Yang kedua, pengaturan irigasi. Yang ketiga, pemupukan. 4. Pemberantasan hama. Dan yang kelima adalah penggunaan bibit unggul. Nah, selain itu, pemerintah juga melaksanakan program transmigrasi nih, teman-teman, yaitu untuk menunjang program pembukaan lahan-lahan pertanian. Nah, transmigrasi itu adalah pemindahan penduduk dari yang padat ke yang kurang padat. Misalnya, pemindahan penduduk Pulau Jawa kepada Kalimantan gitu, teman-teman. Nah, pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia pada masa Orde Baru membuat Indonesia ini mampu gitu loh, teman-teman, meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan taraf hidup petaninya gitu loh, karena didasarkan pada sesuai gitu loh, melalui Repelita 1 sampai Repelita 6. Nah, Organisasi Pangan Dunia atau FAO telah memberikan penghargaan pada Indonesia karena apa nih teman-teman? Karena Indonesia telah mencapai swasembada dengan surplus beras pada tahun 1984. Pencapaian yang bagus bagi Indonesia, teman-teman. Kemudian teknologi transportasi. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai sistem transportasi darat, teman-teman. Nah, pada tanggal 28 September tahun 1945, pengelolaan kereta api diserahkan seluruhnya kepada bangsa Indonesia nih, dari Belanda ke bangsa Indonesia, yang kemudian dikelola oleh Jawatan Api Republik Indonesia yang ada di Jawa dan Kereta Api Republik Indonesia yang ada di Sumatera, teman-teman. Nah, harus kalian tahu juga, pada tanggal 28 September, setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Nah, sedangkan pada 31 April 1955, pemerintah itu telah meresmikan
penggunaan kereta api akses Argo Bromo dan Argo Gede. Keduanya memiliki kecepatan 120 km per jam. Nah, kalau Argo Bromo itu mengangkut penumpang rute Jakarta sampai Surabaya, dan Argo Gede itu mengangkut penumpang dari Jakarta sampai Bandung. Masih mengenai teknologi transportasi, yang kedua adalah sistem transportasi air. Pada tanggal 28 April tahun 1952, pemerintah tuh mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Nah, armada PELNI ini terdiri dari kapal-kapal bekas dan kapal-kapal asing nih teman-teman. Nah, pada Orde Baru masa Republik 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi dengan cara merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur. Nah, di situ kalian bisa lihat ada logo PELNI nih, Pelayaran Nasional Indonesia. Kemudian, yang ketiga adalah sistem transportasi udara. Nah, pada sistem transportasi udara, Indonesia memiliki maskapai penerbangan, yaitu, teman-teman pasti tahu lah, ini mah penerbangan terbaik se-Indonesia dan terbesar se-Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan domestik sejak 26 Januari tahun 1949. Hingga saat ini, penerbangan maskapai Garuda Indonesia telah dikenal hingga mancanegara. Kemudian adalah teknologi kedirgantaraan. Yang pertama adalah pengadaan satelit buatan. Keren banget nih teman-teman, Indonesia udah punya yang namanya satelit. Nama satelitnya adalah satelit Palapa A1 yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah industri pesawat terbang. Pada 26 April 1976, industri pesawat terbang Nurut Tanin atau IPTN resmi didirikan yang kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus tahun 2000. Yang ketiga adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN nih teman-teman yang tadi udah dibahas itu. Nah, pada 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Nautika nih oleh Menteri Pertama Republik Indonesia. Siapa tuh Menteri Pertama Republik Indonesia? Jadi Menteri Pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Juanda, yaitu Ketua Penerbangan Republik Indonesia, dan R.J. Salatun selaku Sekretaris Dewan Penerbangan Republik Indonesia. Kemudian, teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi, informasi, dan komunikasi dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memperluaskan semangat nasionalisme pada masa pergerakan nih teman-teman. Nah, saat pasca proklamasi, surat kabar dan radio digunakan sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia pada 16 Juli ini teman-teman. Ketika itu, siaran radio yang dilakukan untuk kepentingan penjajahan Belanda nih teman-teman. Nah, tapi pada mulanya hanya untuk menyebarkan kesenian dan kebudayaan. Namun lama-kelamaan nih teman-teman, unsur politik masuk dalam siaran radio-radio tersebut. Kemudian, teknologi arsitektur dan konstruksi. Nah, dalam teknologi arsitektur dan konstruksi, Indonesia mampu menciptakan konstruksi cakar ayam yang dicetuskan oleh Sadia Tomo sebagai penemuan penting bangsa Indonesia dan diakui oleh dunia. Keren banget ya teman-teman. Nah, kemudian perkembangan arsitektur di Indonesia tahun 1958 ini nih nggak terlepas gitu loh dari rencana Presiden kita, Republik Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Nah, beliau berupaya untuk melakukan pembangunan fisik dengan mengedepankan kebanggaan nasional atau bisa kita sebut sebagai national pride. Nah, maksud cakar ayam adalah menara dibangun di atas fondasi yang terdiri dari 3 beton yang mendukung pipa-pipa beton di bawahnya. Nah, sistem fondasi cakar ayam ini merupakan solusi nih atas kendala pembangunan di atas lahan lembek yang labil gitu loh teman-teman. Nah, pemaparan materi pada video kali ini telah selesai. Saya, Ulumul Huda, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dicerna dan dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.